Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma fi tahti tsara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian semua mati illa wa antum muslimun, kecuali mati tetap dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah sore hari ini Allah mempertemukan kita di tempat yang baik, di masjid, kumpul bersama orang-orang baik insyaallah. Barusan kita selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian sebagai ikhtiar agar kita terus menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap agama kita, sehingga makin hari kualitas, mutu, iman dan amal kita semoga terus meningkat. Salawat dan salam untuk baginda mulia kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan ad-dinul al-Islam ini. Mudah-mudahan kita istiqomah menjaga iman Islam ini sampai mati tetap dalam keadaan sebagai seorang muslim. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, kajian kita malam ini adalah tentang salah satu aspek bagian dari akhlak yang seharusnya menjadi akhlak yaumiyah kita, akhlak sehari-hari yang hari ini kita saksikan ini sudah mulai hilang. Apa itu? Rasa malu. Nah, ini. Apa itu malu? Isin. Apa itu isin? Malu, muterai. Ya. Malu itu perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman. Maka maaf, dalam tubuh kita itu ada bagian yang disebut dengan kemaluan. Kemaluan itu kalau dilihat orang, yang melihat tidak nyaman, yang dilihat pun tidak nyaman. Kalau ada orang yang maaf, kemaluannya kelihatan dan dia nyaman-nyaman saja, nah ini perlu dipertanyakan. Normal tidak? Nah, itu. Karena normalnya itu orang yang kelihatan auranya pasti malu, yang kelihatan kemaluannya pasti malu, yang melihat malu, yang dilihat pun malu. Nah, malu ini yang menjadi apa ya? Indikator atau tolak ukur bedanya manusia dengan bukan manusia. Jadi kalau ada manusia yang tidak malu, lalu dia bangga dengan ketidakmaluannya, ini perlu dipertanyakan. Ya, kita ini semua ini kan dosa, Pak. Pernah berbuat dosa, Pak? Siapa, Pak? Bu, siapa yang di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Gak ada, Pak. Apalagi yang ngomong ini. Ya, teman-teman. Ya. Tapi ketika kita berbuat dosa, karena ada rasa malu, kita nggak berani cerita kepada orang lain. Aku membingin, nggak mungkin. Selama kita masih normal. Sehingga ketika kalau ada orang yang selesai berbuat dosa, berbuat maksiat, lalu dia bangga dan bercerita tentang perbuatan dosanya itu kepada orang lain, ini perlu dipertanyakan ini kenormalan berfikirnya. Ya, perlu dipertanyakan kenormalan berfikirnya. Saya ini sejak SMP itu senang nonton film porno. Salah saya di mana? Nah, ini kan bahaya ini. Sudah viral, Pak ya? Viral ini.
Kalau dulu kan terkenal, sekarang viral, Pak. Nah, itu. Nah, sekarang calon presiden kita itu. Saya lupa namanya. Ya. Nah, malu itu bagian dari iman, kata Nabi. Dalam hadis Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batan. Iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang. Ya, kata Nabi ini, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Ya. Dan iman yang paling puncak, paling tinggi nilainya adalah kalimat la ilaha illallah. Namanya kalimat tahlil. Maka kita jamaah pengajian ini harus rajin tahlil, harus sering baca tahlil. Ya, kapan-kapan saja, di mana saja. Kenapa itu afdalul kalimah, kalimat yang paling baik. Yang paling pendek mungkin la ilaha illallah. Agak panjang dikit la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Agak panjang lagi dikit la, ini dibaca setiap selesai salat maghrib dan setiap selesai salat subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai maghrib 10 kali, selesai subuh 10 kali. Boleh enggak lebih dari itu? Boleh di luar salat, sebanyak-banyaknya, dzikran katsiran. Nah, kalau ibu-ibu pas mau ke pasar ada zikir juga sama kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir atau doa ketika masuk pasar. Mau belanja di mall itu loh, baca doa itu. Nah, saran saya kalau belum bisa baca doa itu nggak usah belanja. Nggak usah belanja. Ya. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal, paling tinggi nilai adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Kalimat inilah yang membedakan kita dengan orang kafir. Tiada ilah selain Allah. Wa adnaha imatul ada anit thoriq, dan yang paling rendah adalah menghilangkan rintangan dari jalan. Bapak ibu jalan ada paku. Wah, ini kalau dibiarkan mobil lewat, sepeda motor lewat, kasihan ini. Jangan ambil, buang, singkirkan, buang tempat sampah, amankan. Ya, ini bagian dari iman. Ya, ada orang tuh yang karena nakal, dia yang nggak tahu ya, apakah dia berprofesi sebagai tambal ban, dipasang paku, Pak, di sekitar tempat dia kerja itu. Tujuannya apa? Supaya pasiennya banyak. Nah, ini kan bahaya ini. Tidak berkah nanti itu kan. Ya, tidak berkah itu. Berikut, wal haya'u su'batu minal iman. Dan malu itu adalah sebagian dari iman. Ini Nabi ngomong, Pak, Bu. Nabi mengatakan al haya'u su'batu minal iman. Malu itu bagian dari iman, separuh dari iman. Jadi kalau iman itu 100%, maka 50% adalah rasa malu itu. Sehingga tadi saya katakan di awal, rasa malu inilah yang membedakan kita dengan bukan manusia. Hewan itu, Pak, Bu, pantasnya telanjang. Monyet itu kalau dikasih pakai celana, Bu, nggak pantas, nggak lucu. Ya, manusia pantasnya pakai baju, pakai celana. Disuruh telanjang, nggak pantas. Kenapa? Malu yang melihat, malu yang dilihat. Nah, manakala kemudian ada orang yang ngaku sebagai manusia lalu belajar telanjang, ya diketawain monyet, Pak.
Kata monyet, saya ini sejak lahir sampai sekarang sampai mati tetap telanjang. Kamu manusia jangan niru-niru saya. Enggak level. Saya ini sudah telanjang kok. Maka manusia yang normal adalah yang tidak akan menghilangkan fitrah dirinya sebagai makhluk yang punya rasa malu. Kenapa? Manusia punya potensi yang tidak dimiliki oleh hewan, akal. Akal ini yang membuat kita menjadi mulia. Tidak usah pakai ukuran agama, pakai ukuran akal manusia aja tuh sudah cukup menjadi pembenar bahwa kita ini tidak boleh seperti hewan. Kenapa? Karena kita punya akal yang dengan itu bisa menumbuhkan yang namanya rasa malu. Doktrin agama mengatakan bahwa al-haya'u su'batu minal iman. Malu itu bagian dari iman. Kepada siapa kita harus malu? Satu, malu kepada Allah, yaitu merasa selalu diperhatikan secara langsung oleh Allah apa yang kita lakukan, sehingga kita hanya berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang diperintahkannya dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Malu kepada Allah, ini puncak dari rasa malu, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Di sini ada ya CCTV ya? Ada. Kenapa Kang dipasang CCTV? Wah, ini masjid kok, tempatnya orang baik. Masa orang jahat mau ke masjid? Kalau Anda orang jahat yang ke masjid berarti dia nyasar aja gitu. Tahun 60-an, 70-an di kampung-kampung tuh rumah nggak pakai pagar. Nggih. Pintu rumah tuh nggak ditutup 24 jam. Yo nggak ada yang masuk gitu. Tahun 80-an mungkin masih sampai tahun 90-an itu di kampung-kampung di Pulau Jawa ini kan di depan rumah itu ada kendi yang diisi air. Sekarang masih ada, Pak? Kenapa kok orang bisa langsung minum? Nggak takut diracun. Nah, Pak, masih ada rasa saling percaya. Yang punya kendi mau masukkan air kotor, dia malu. Apa? Imannya masih ada. Jadi sekarang sudah ada kesepakatan di setiap rumah di kampung-kampung itu pasti ada kendi yang diisi air, dan musafir dengan bebas biasa ambil minum, dan itu sudah halal, itu sah, halal. Tahun 90-an, 2000-an nggak ada, Pak. Malah setiap rumah itu dipasangi CCTV. Masih kurang, pagarnya itu tinggi naik, kasih beling lagi, kawat lagi, kasih strum lagi kadang-kadang itu. Depan dia pasang apa? Satpam, anjing lagi. Udah ada CCTV, pagar menutup sekeliling rumah, apalagi kasih satpam, ya kasih anjing penjaga lagi. Kenapa bisa begitu terjadi? Nah, karena kita sudah mulai kena virus yang disebut antraks, virus penyakit saling tidak percaya. Sampai-sampai di masjid pun dipasang. Tahun 80-an, 90-an mana ada masjid yang dikunci? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Dalam? Oh, kalengnya hilang. Berarti nggak ada rasa malu, Pak. Problemnya itu kan, karena rasa malu. Kenapa yang miskin bisa ambil kaleng kotak infak? Mungkin yang kaya juga nggak punya rasa malu, numpuk-numpuk terus itu yang dipunyai itu. Mendingan dia ambil kotak infak, dia rampok rumah, yang punya ruang lawan dipateni. Wassalamualaikum. Perkara tambah besar. Jadi kenapa bisa ada CCTV muncul? Karena di masalah kita muncul, sudah mulai hilang rasa malu itu. Yang kaya senang numpuk-numpuk harta, yang miskin kesulitan dapat. Akhirnya apa? Yang miskin pun kehilangan rasa malunya. Masih mendingan dia minta, Pak. Oh, dia cungkil kotak infak, dia ambil paksa, rasa malu hilang. Nah, makanya Nabi mengatakan betul, rasa malu itu bagian dari iman. Nah, tadi ya, malu kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah, itu kunci iman. Merasa selalu diawasi. Ya,
Kalau bapak sini ada CCTV, bapak ibu berada di area ini kan tidak berani melakukan hal-hal yang mencurigakan. Dipantau dari layar CCTV. Wah, ini kok tamu asing ini? Kayaknya bukan jamaah Baitul Arqam ini. Kok muter-muter di masjid ini, ada apa? Curiga. Ya. Kalau orang itu merasa selalu diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan berani berbuat aneh-aneh. Nah, itu yang disebut dengan iman. Ya. Jadi malu itu bagian dari iman. Berarti orang yang punya iman harus punya rasa malu. Malu kalau nggak sholat. Nah, sekarang orang nggak sholat ya ketawa-ketawa, Pak. Nggak sholat, Mas? Belum. Loh. Kok nggak sholat kok nggak malu itu loh, gimana? Di sekolah kan saya sering tanya itu, siapa yang tadi sholat subuh, tidak sholat subuh? Ada yang angkat tangan. Kenapa nggak sholat subuh, Mas? Lupa, Ustadz. Coba kamu lupa bernapas, ya mati, Ustadz. Ya tak? Bernapas nggak bisa lupa. Kenapa sholat kita lupa? Bukankah ketika kita napas itu ada peran Allah di situ? Mungkin Pak? Saya punya kawan, ya sama-sama balik Muhammadiyah daerah. Giginya rompal, kecelakaan rompal, tabrakan sepeda motor, 2 rompal. Jadi dia tuh lucu, pasang lagi, bongkar pasang lagi. Saya tanya, dia cerita, Ustadz, ini gigi palsu harga murah. Ada dokter saya itu mengatakan, dia ngomong, terus saya tanya, yang itu berapa? Yang ini gratis, yang belikan jamaah. Jadi pasang, guanteng, dicopot ya rompal. Nah, ini ada dokter gigi mengatakan ada gigi palsu yang paling bagus. Saya tanya, itu permanen apa bongkar pasang? Bongkar pasang. Berapa harganya? 1 biji 15 juta. Ini berapa, Kang? Tripon sama itu. Sekitar 7 juta. Mahal. Ya, agak mahal lah. Kan saya tanya dia naikkan harga nggak apa-apa lah, saya tanya aja. Kan tawar-tawaran nanti ini. 2 biji gigi berapa, Pak? 30 juta. Punya kita 32 biji. Kang Heru sudah berkurang banyak. Hilang semua, mau nanti digo nanti mau ditol paling. 32 biji gratis. Oke. Lalu kita ingat, ya Allah, betul kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, sungguh kami Allah ini telah berikan kepada kamu wahai manusia al-kautsar, nikmat yang banyak. Tadi itu loh, gigi palsu aja 15 juta 1 biji. Punya kita 32 biji. Allah kasih gratis. Kacamata 400.000 mata. Nggak ada harganya, tidak bisa dinilai. Apa yang Allah minta? Hanya 2. 1, setiap hari fasholli li rabbik, setiap hari. Kemudian yang kedua, setahun sekali wanhar, sembelih kurban. Hanya Allah minta itu. Jadi begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Kalau kita merenung, kita pasti akan malu nggak sholat itu. Bernapas gratis, bicara gratis, kencing gratis. Ya di sana bayar, di sini gratis, Kang. Nanti ditulis, kamar mandi tulis, kencing 2.000. Iya. Sampai pernah bisa membayangkan ketika kencing kemudian tahu-tahu lubang kencing itu tertutup otomatis gitu. Kita nggak bisa bayangkan. Apa itu? Nikmat Allah yang kadang-kadang membuat kita menjadi lupa. Kenapa? Rasa malu nggak ada tadi. Kita bernapas tuh. Berapa liter oksigen yang sudah kita ambil? Karbon dioksida. Di udara ini kan macam-macam zat bertebaran. Kok yang masuk ke kita hanya oksigen, yang kita buang hanya karbon dioksida. Kok nggak campur-campur yang lainnya? Siapa yang ngatur? Allah. Apa itu? Nikmat. Apa yang Allah suruh? Fasholli li rabbik. Kenapa kita nggak mau? Rasa malu hilang. Jangan jadi manusia. Lo hanya sehari, lo hanya 5 kali, Pak. Allahu Akbar, duhur, asar sama, maghrib sama, isya sama, subuh tambah, as-salatu khairum minan naum.
Itu aja 5 kali sehari. Kenapa banyak tidak mau sholat? Karena rasa malunya hilang. Berarti sejatinya dia bukan manusia. Ekstrimnya, kalau ada orang yang ngaku manusia sebagai orang beriman, ngaku Islam, ya masih hidup, lalu dia tidak sholat, sejatinya dia adalah mayat berjalan. Ya, Riza Basalama ya, yang Ustadz yang sering terkenal itu mengatakan, kalau ada orang Islam yang sepanjang hidupnya nggak pernah sholat, terus kalau mati, jangan dikuburkan di pemakaman Islam, gali lubang dekat tempat sampah, pendam di situ aja. Dia tidak layak disolatkan. Kenapa? Selama hidup dia nggak pernah sholat kok. Ngapain disolatkan? Kan tidak jelas dia itu manusia atau tidak. Nah, maka malu kepada Allah itu menjadi penting, Pak. Malu tidak melakukan perintah Allah, malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, itu namanya iman. Yes. Orang beriman kan pasti, kenapa Anda salat? Saya malu kalau nggak salat itu. Kenapa? Allah sudah memberi saya nikmat yang begini banyak, masa salat saya tidak bisa? Kenapa Anda berinfak? Kok banyak sekali infaknya itu? Saya malu kok sama Allah. Saya sudah diberi nikmat segini banyak, masa infak segini saya nggak bisa? Kita ini kan kadang-kadang aneh-aneh, ya. Orang Indonesia ini kan orang yang paling konsumtif. Produk apa saja yang dijual di sini pasti terbeli. Biar lihat sepeda motor itu, yang mulai yang kecil, yang agak besar, sampai yang paling besar, ya, yang pakai suara sampai yang bisu pun dibeli. Enggak Pak? Sepeda motor bisu itu loh, sepeda bisu. Nah, dengan bisu itu kan, nggak ada suara itu, beli itu. Berapa juta? 4 juta, 5 juta. Tapi begitu kurban, mendadak miskin. Betul Pak? Betul itu. Mendadak miskin wahai kurban. Zulhijjah itu loh, tahu-tahu miskin. Maaf Pak Panitia, saya nggak bisa kurban. Kenapa? Belum punya rezeki. Kenapa? Baru selesai beli sepeda motor anak saya. Berapa juta? 25 juta. Wih, 25 juta kau bisa beli, 4 juta kau tak bisa beli, nggak bahaya tak? Kan begitu. Mendadak miskin ketika ibadah. Kenapa bisa begitu? Rasa malunya hilang. Nah, ini penting Pak Bu. Kita tumbuhkan rasa malu dalam kehidupan kita. Yang kedua, malu kepada manusia, yaitu tidak menyakiti dan tidak melakukan perbuatan tercela secara terang-terangan. Nah itu. Kalau kita ini bikin dosa Pak, ojo cerita konco. Aku membagi ente rong botol, nggak goyang belas ya. Nggak usah cerita. Ya Allah, aku membagi maksiat, mendem aku. Nggak usah cerita. Kenapa? Itu aib kita. Maka tidak menyakiti dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Nabi mendefinisikan orang Islam itu al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi, orang Islam itu orang yang bisa menjaga kemaslahatan, keselamatan orang Islam yang lain dari lisannya dan dari perbuatannya. Wal muhajir, dan orang yang hijrah itu man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang berusaha untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Jadi orang Islam itu kata Nabi apa? Orang yang bisa membuat orang lain menjadi nyaman, selamat. Dari apa? Perkataan. Sehingga berkata yang baik, berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang menyelamatkan orang lain, itu adalah indikator keimanan seorang muslim.
Maka Nabi mengatakan, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sudah hafal kita hadisnya itu. Ya, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Nah. Kita ini sering diam atau sering berkata, Pak, Bu? Itu ngoce itu kamus apa itu? Minta carikan kamus, tanya sama Google, kamus apa? Ngoce itu ada nggak di Google itu? Ya, Pak, Bu, lidah kita ini kan istilah lagu apa tuh? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Terus tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Hafal. Lagu judulnya apa itu? Tanya Rafika Duri. Lagu kita masih SMA dulu nggak salah itu. Bub Tutupoli ya, yang nyanyi. Bruri Pesulima. Ya. Jadi memang betul Bapak Ibu, lidah itu nggak bertulang, apa aja bisa keluar. Maka Nabi ngajari kita kan, kalau bisa bicara yang baik, kalau nggak bisa diam. Prakteknya kan kita lebih sering bicara. Sekarang nggak bicara Pak, pakai ini Pak. Tahu-tahu ada sudah kena pasal ITE. Nggak ngomong Pak, ngetik-ngetik share. Nah itu. Nah, lidah kita ini kan ditutup oleh gigi, terus ditutup oleh bibir. Bayangkan, 2 lapis loh. Lidah ditutup gigi, ditutup bibir. Ada lidah, ada gigi, Bapak bisa ngomong. Halo, halo, masih bunyi Pak. Halo, halo, halo. Ada gigi, ada lidah. Tapi kalau gigi nggak ada, hanya ada bibir, lidah sama bibir, bisa bunyi Pak? Los terus itu Pak. Ya, maknanya apa? Allah nutup 2 lapis supaya kita ini jarang ngomong. Allah kasih 2 mata, Allah kasih 2 telinga. Nah, itu maknanya kita harus sering lebih banyak mendengar dan lebih banyak melihat. Cukupkan bicara yang baik-baik. Maka orang Arab mengatakan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seorang manusia itu terletak pada kemampuan dia untuk menjaga lisan. Nah, orang yang mampu menjaga lisan adalah indikasi orang yang punya iman. Dia nggak berani ngomong kotor Pak. Nampak malu Pak. Ya. Kemarin itu di PDM ada lomba tahfidz. Ada santri Braille di Gunung Sari itu ikut. Nakula. Ya, sama Sedewa. Yang besar siapa namanya? Yang besar. Pokoknya siapa Nakula. Oh, Nakula itu. Saya nangis Pak. Dengar dia ngaji saya nangis. Saya bayangkan, ya Allah, buta loh, bisa hafal Quran. Awai kilo melek. Hafalan nggak nambah-nambah. Kalau orang yang nggak ngaji biasa aja. Biasa yang di rumah bendino yang isu apal-apal. Kalau kita kan membandingkan dengan diri kita yang normal itu loh. Nah, kita ini normal. Sudah usia 50 tahun. Hafalan nggak nambah-nambah ya. Saya nangis. Setelah saya turun saya peluk dia. Jadi apa ya? Itu menjadi bagian dari apa? Dari ayat-ayat Allah yang Allah tampakkan kepada kita. Yang kalau kita ini sering ngaji dan ada iman, punya rasa malu, kita akan tersentuh. Ya, jangan-jangan itu teguran buat kita yang normal-normal. Nah, jadi itu. Jadi kedua tadi apa? Malu kepada manusia. Tidak berucap yang tidak benar. Ya, jangan berkata yang tidak bagus.
Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap orang yang suka mengumpat. Maaf, anjing lu. Sekarang nggak pakai anjing, Pak. Anjay. Anak-anak kecil ikut-ikutan, Pak. Anjir. Jangan-jangan itu anjing. Dipleset kan supaya kelihatannya keren, kelihatannya istilah yang bagus. Anjay. Ngomong sama temannya tuh, anjay. Temannya main bola, gol, anjay. Saya panggil, kamu tahu dari mana? TikTok. Tahu nggak itu? Itu aslinya anjing, Mas. Iya tahu, Ustaz. Istighfar. Jangan diulang ya. Ya, tapi namanya anak kan ya kadang-kadang kambuh lagi karena sudah terbiasa. Nah, sementara Quran mengatakan celakalah orang yang suka mengumpat, yang suka memaki. Bukan itu dulu siapa? Ahok ya, bilang anggota DPR tai itu. Begitu ya, ada banyak pengikutnya itu. Kadang-kadang pengikutnya kiai juga itu. Itu makan apa kiainya itu? Penggemarnya itu. Ya. Jadi kemampuan kita menjaga lisan itu adalah bagian dari iman dan indikator dari kita punya iman ada enggak. Kalau ada berarti kita enggak berani. Kenapa? Malu. Kita tidak berani menggunakan lisan untuk hal-hal yang tidak bagus. Rasa malu kepada manusia ini termasuk dalam kepribadian yang sempurna dan senang kepada pujian dari Allah. Jadi ketika kita ini punya rasa malu kepada sama manusia, maka kita hanya bisa dan berani untuk berkata yang baik-baik aja. Ya, makanya maaf ibu-ibu, jangan suka nonggok. Ya, jangan suka nonggok. Kalau punya keperluan sama tetangga, selesaikan keperluan kemudian kembali. Karena maaf, wataknya manusia, utamanya ibu-ibu itu, kalau sudah dua orang kumpul itu pasti diskusinya panjang. Ujung-ujungnya apa nanti? Komentari bajunya orang. Apa namanya? Udah gibah. Nah, gibah itu kan kata Nabi sama seperti kamu memakan daging saudara. Kata Quran, sama seperti kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati. Sukahkah kamu? Nah itu. Nah, sekarang kan tidak. Ghibah, fitnah menjadi sesuatu yang entertainment dan menghasilkan finansial. Ini di TV-TV itu kan ada acara apa itu? Ngurumpi, gosip, apa ya? Yang berita-berita tentang artis-artis itu loh, diungkap semua di situ, dibongkar. Kenapa? Itu ada duitnya. Kenapa itu bisa terjadi? Lagi-lagi rasa malu sudah nggak ada. Itu aja. Yang ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia, malu kepada diri sendiri dengan cara menjaga diri dan selalu menyendiri. Yang penting kita ini sekali-sekali ini apa ya? Berkhalwatlah, menyendiri, introspeksi diri, bangun malam, di sela-sela salat kita duduk agak lama istighfar sambil mengenang masa lalu kita kayak apa. Perbanyak istighfar, mohon petunjuk supaya ke depan kita diarahkan oleh Allah ke tempat yang baik. Ini penting. Jadi yang namanya iktikaf itu, ya, iktikaf itu kan artinya kan menyendiri, berdiam diri di masjid. Ya sekali-sekali kita nggak apa-apa lah. Iktikaf dalam pengertian yang lebih luas itu kita ya menyendiri dari keramaian, kemudian kita merenung. Saya ini sudah 50 tahun, saya ini sudah 60 tahun. Tapi kok hidup saya gini-gini aja. Jangan-jangan ada yang salah dalam sepak terjang kehidupan saya. Itu perlu kita renungkan. Ya. Kalau kita ini sibuk dengan urusan dunia, Bapak Ibu, tidak ada ujungnya. Yakin, dunia ini tidak ada ujungnya. Kapan berhenti? Ya kalau kita sudah mati baru berhenti. Selama kita kejar nggak ada ujungnya. Dan manusia itu tidak akan
bisa mencapai titik kepuasan terhadap dunia ini. Tidak ada. Hanya mengatakan seandainya manusia itu diberikan 2 gunung emas, dia pasti minta yang ketiga. Gunung emas, Pak. Dia pasti minta yang ketiga. Kenapa? Memang itu wataknya manusia itu nggak pernah puas terhadap dunia ini. Ya. Padahal Quran sudah mengatakan kan, walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Tapi itu hanya menjadi bacaan aja. Baca ayat itu tapi kita senangnya wah, pergi pagi, pergi gelap, pulang gelap. Ya. Dikejar. Sekali-sekali kita ya, ayo merenung. Kan bisa aja tuh. Kalau tidak ada kajian, selesai sholat maghrib sampai menjelang isya nggak usah pulang, duduk aja di masjid, berzikir sambil mengingat masa lalu, kesalahan-kesalahan kita masa lalu, perbanyak istighfar. Itu cara kita untuk berkhalwat dari keramaian. Nah, sekarang saya kadang-kadang ngamati itu kan orang-orang sekarang jamaah itu. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Buka HP, balas WA. Dia zikir dulu lah. Minimal subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, minimal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah sering saya lihat itu pas khutbah Jumat itu. Khotib sudah ngomong itu loh, di bawah masih buka HP. Mau saya tegur kok takut tersinggung karena banyak orang. Tidak tegur kok ini salah. Nah, ini nanti takmir tugasnya bila perlu ada polisi yang ngawasi itu. Siapkan polisi soft. Tolong Pak, HP-nya matikan, simpan. Bila perlu dirazia dulu, nanti ada yang mengamankan supaya khusyuk jamaah itu. Ini penting ini. Kalau di zaman sahabat dulu itu, ya, ketika khutbah ada sahabat yang main batu, main batu itu, ditegur. Sekarang nggak main batu Pak, buka HP Pak. Ada yang dari khutbah pertama sampai khutbah terakhir itu HP-an terus. Jadi orangnya di masjid tapi pikirannya nggak di masjid. Ini kan sia-sia. Maka perlu dibuat kasih tulisan yang besar-besar. Jamaah masjid yang sholat, yang jamaah yang mau sholat Jumat di masjid ini, handphonenya tolong titip ke takmir masjid. Supaya khotib itu bisa tenang. Karena kalau kita bisa, khotib bisa tegur jamaah yang handphone bisa. Tapi kita juga harus berpikir tentang harga diri dari orang yang kita tegur itu. Repotnya kan dia nggak ngerti itu kadang-kadang. Kenapa? Asik dengan ini. Nah, itu. Jadi nggak apa-apa lah dibuat aturan seperti itu supaya timbul kekhusyuan dan orang yang tadi tidak melakukan hal yang sama. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya kalau kita ini sudah membiasakan membudayakan rasa malu dalam kehidupan kita? Yang pasti satu, ketenangan hidup akan kita dapatkan. Orang itu kalau selalu merasa diawasi oleh Allah, tenang hidupnya. Enggak berani bikin macam-macam. Kenapa si A bermaksiat? Karena dia menghilangkan pengawasan Allah. Kapan itu? Ketika dia bermaksiat. Maka Nabi mengatakan tidak akan berzina seorang pezina ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Berarti kalau dia berzina, imannya tercabut. Tidak akan mencuri seorang pencuri ketika mencuri dia dalam keadaan beriman. Artinya orang beriman nggak mungkin mencuri. Orang beriman nggak mungkin berzina. Ya. Tidak akan membunuh seorang pembunuh ketika membunuh dia dalam keadaan beriman. Kalau dia sampai membunuh berarti imannya sudah tercabut. Itu aja indikasinya. Maka orang yang mampu menjaga rasa malu dalam kehidupan ini adalah orang yang akan diberikan oleh Allah sakinah, ketenangan. Tenang. Kenapa? Dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Sehingga yang dilakukan apa? Berusaha istiqamah terus melakukan kebaikan di mana saja. Jadi yang namanya takwa merasa diawasi oleh Allah itu tidak hanya di masjid, Pak. Tidak hanya di masjid. Di mana saja ya, di rumah, di tempat kerja,
di jalan, di mana saja, merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu namanya takwa. Ya, ketenangan yang kita dapatkan. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita ini mampu membiasakan rasa malu dalam kehidupan kita, apa yang kita dapat? Keberkahan hidup. Malu itu kan bagian dari amal kan? Kata Allah apa? Man amila solihan, siapa saja yang beramal soleh, min dzakarin, baik laki-laki, au untha, ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Ingat, dalam iman ada unsur malu tadi. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang itu akan kami berikan kepadanya kebaikan dalam hidup. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Kepada siapa? Orang yang beriman. Bagi siapa? Yang mana? Iman laki-laki atau orang beriman perempuan? Jadi keberkahan hidup yang kita dapatkan. Jadi orang bahagia itu, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, bukan orang yang bernumpuk harta. Seandainya numpuk harta, orang yang paling bahagia, Masya Allah. Anak kecil itu lah nggak bisa ketawa, Pak. Kenapa? Nggak punya harta. Anak bayi itu loh punya apa? Tapi kalau ketawa kan menarik sekali itu. Beda sama kita yang kakek-kakek kalau ketawa, medeni wong. Anak kecil itu loh nggak punya duit, bisa ketawa. Kenapa? Bahagia dia. Nah, kalau usia-usia kita nih ketawa aja ya, tunggu tanggal. Tunggu tanggal. Ketawanya bukan ketawa 3, ketawa 1. Panjang bibirnya 1. Nah, 3 lah, jahe gitu loh. Nah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup, ayo tumbuhkan rasa malu, tumbuhkan rasa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rasa malu itu akan membuat harga diri kita menjadi naik. Kenapa orang itu bisa minta-minta, Pak? Kenapa? Rasa malunya nggak ada, Pak. Sekarang nggak kan, Pak? Pakai topi itu. Jadi kelihatan siapa ini? Topeng, badut. Kenapa bisa begitu ya? Mungkin dia masih punya rasa malu. Buat dia ketahuan tetangganya. Yang muda-muda, lampu merah, badannya telanjang, dicat Silverman, baru dia tahu-tahu yang ngemis. Kenapa? Rasa malu hilang. Nggak punya marwah diri, nggak punya kehormatan orang rasa yang tidak, ya, nggak punya kehormatan. Anggota DPR, politisi ditangkap KPK di depan kamera. Heran saya, kok bisa ya? Waktu ditangkap nggak pakai kopiah, begitu dipamerkan di TV pakai kopiah. Untung ada lambang Muhammadiyah aja gitu. Ya. Tangkap pertama nggak pakai jilbab, begitu di depan kamera sudah pakai jilbab, paling khusus sendiri. Bisa gitu, malu hilang. Nah, ya. Jadi kalau Bapak kepingin bermartabat, punya marwah diri, ayo tumbuhkan rasa malu. Jadilah orang yang selalu punya rasa malu. Malu menyakiti orang, malu berkata yang kotor, malu meninggalkan perintah Allah, malu mengerjakan larangan Allah. Kalau semua seperti itu, Pak, Masya Allah, kehidupan kita ini berkah. Hanya mengamalkan satu akhlak mulia dalam agama kita, rasa malu. Apa itu? Sifat yang membedakan kita dengan bukan manusia. Siapapun dia manusia, dia beriman atau dia kafir, sejatinya dia punya rasa malu. Maka kita yang beriman harus lebih nampak rasa malu kita itu. Minimal malu tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, malu meninggalkan sholat,
malu berbuat maksiat, malu melanggar syariat agama. Ampun, habis waktu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang beriman yang malu, sehingga hidup kita ini akan selalu diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.